Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ada pertanyaan dari Bagus Rahmat, ya. Dia tinggal di Jawa Timur. Wah, wong Surabaya ini. Pertanyaan dari Mas Bagus, bagaimana menghadapi istri yang susah sekali dinasehati urusan agama? Sampai kapan suami harus bersabar dan bertahan? Jazakallah khairan. Insyaallah. Ini pertanyaan bagus sekali. Cerita kita ini sering mendengar sebuah ungkapan begini. Sabar itu ada batasannya. Apakah benar? Satu sisi benar, ada batasannya. Kapan batasannya? Kalau kita semua meninggal. Habis batasnya. Tapi selama kita masih hidup, sabar tidak ada batasnya. Banyak hal di dunia ini, di sekitar kita, ya, di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita, sangat banyak. Ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain itu untuk sejalan dengan kita. Dalam konteks perkara duniawi, dalam konteks perkara duniawi, dalam konteks perkara syariah pun kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Utusan itu punya kewajiban menyampaikan. Menyampaikan hal yang berkaitan dengan keimanan, menyampaikan hal yang berkaitan dengan tauhid, menyampaikan hal yang berkaitan dengan syirik, menyampaikan hal yang berkaitan dengan halal dan juga yang haram. Disampaikan sambil kita doakan hidayah di tangan Allah. Terus mengatakan ini hak, ini batil. Dan terus disampaikan. Banyak rintangan yang menghalanginya. Terutama dalam konteks hubungan suami istri. Bisa jadi istrinya atau suaminya tidak sejalan dengan hukum Allah. Atau tidak berjalan dengan hukum Allah. Apa yang harus kita lakukan? Maka pasangan punya kewajiban untuk menasehatinya. Ya. Terus nasihati dan terus nasihati dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa putus asa dengan itu semua. Berdoalah. Jangan kita ini berpikir sekarang berdoa atau sekarang nasihati, nanti sore besok pagi langsung berubah menjadi orang yang bertakwa. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Tapi bisa jadi itu belum terjadi. Belum nyata. Tapi kita harus yakin ketika kita berdoa, kita punya harapan, kita harus yakin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan. Apakah minggu depan, atau bulan depan, atau bulan berikutnya, atau tahun depan, saya tidak tahu. Yang jelas, saya akan menasehatinya. Dan saya akan terus membimbing dia. Dan saya akan terus berdoa kepada Allah. Agar Allah membukakan hati menuju hidayahnya. Ingat, Allah mengatakan ini di dua ayat. Yang pertama, Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Wahai para suami, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian wahai suami membenci istri kamu karena suatu perbuatan, sikap, fa asa an takrahu syai'an,
semoga apa yang tidak kalian sukai, sesuatu yang tidak kalian sukai dari pasangan kalian, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, Allah akan rubah itu semua menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat banyak, menjadi sebuah kebaikan dan kebahagiaan yang luar biasa. Disebutkan pula di surat Al-Baqarah pada ayat 216, wa asa an takrau syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang kalian tidak sukai, yang kalian benci itu akan diganti oleh Allah, dirubah oleh Allah menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Lihat ya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis. Apa itu? Janganlah seorang laki-laki membenci pasangannya karena satu perbuatan. Kenapa? Bisa jadi si orang yang dia benci itu masih memiliki sekian banyak kebaikan lagi. Lihat ya. Jangan kita membenci seseorang karena satu dua yang tidak kita sukai. Padahal dia masih memiliki banyak hal, banyak unsur-unsur kebaikan. Jadi jangan kita melihat orang dari sisi keburukan saja. Jangan melihat istri Anda dari sisi keburukan saja. Karena dia yang melahirkan anak-anak kamu. Seperti yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Dia yang melahirkan anak-anak buat kamu. Dia memiliki kebaikan yang banyak. Jangan melihat sisinya ini saja. Sisi yang buruk, kita suami harus memperbaiki sedikit demi sedikit. Dengan penuh harapan Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.